Nah, saudara, hari ini satu tema yang saya akan sampaikan, satu kata yang tidak terlalu panjang, jangan takut. Jangan takut atau juga jangan khawatir. Nah, saya ajak buka saudara dalam Markus pasal 6, kita baca satu ayat ini. Tahun 2023 dalam doa saya tanya, Tuhan, apa yang Tuhan akan berikan tema bagi kami anak-anak Tuhan di gereja ini? Jawaban yang saya dapat dari roh Tuhan yang taruh di hati saya, 2023 nih tahun penggenapan janji-janji Tuhan. Jadi apa mungkin pergumulan saudara, apa saya tetap percaya tahun 2023 Tuhan akan nyatakan kemuliaannya bagi kita, amin. Makanya jangan takut. Nah saudara, baca ayat 50 sama-sama daripada Markus pasal 6. Ayat ke-50 sama-sama. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun apa? Ya belum masuk tahun baru sudah lememblek. Baru tinggal berapa jam? Ayo sama-sama baca. Sebab mereka semua melihat dia. Siapa yang mereka lihat? Dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saya ulangi, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah kalau saudara baca dalam perikop ini adalah perikop menceritakan Yesus setelah memberi makan 5.000 orang. Lalu dia berkata kepada murid-muridnya itu, dia bilang segeralah engkau berangkat pergi ke satu tempat namanya Betsaida, nanti aku nyusul. Nah begitu dia berangkat, Yesus naik ke satu bukit dan dia mulai berdoa. Kira-kira tengah malam dalam penglihatannya tentang keberadaan murid waktu itu, mereka sedang ada di atas perahu mereka dan Yesus melihat perahu itu sedang diombang-ambingkan oleh gelombang, oleh badai, dan Alkitab katakan mereka sedang dihantam oleh angin syakal. Sampai perahu itu tidak bisa maju, tidak bisa mundur, tapi terombang-ambing. Tiba-tiba Yesus jam 3 malam itu datang menghampiri mereka, berjalan di atas air. Mereka tidak mengerti siapa itu. Sampai mereka pikir ini jangan-jangan hantu. Lalu Yesus mendatangi mereka, lalu Yesus bilang, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah saya mau katakan hari ini, pesan itu berlaku bagi saudara dan saya juga hari ini. Kita tidak tahu 2023 seperti apa, tapi saya tetap percaya tidak lebih baik dari 2022. Kita lihat negara-negara semua sekarang sedang mengalami satu krisis yang luar biasa kan. Di Inggris sampai kereta bawah tanah itu, sementara itu satu transportasi umum yang paling sangat dibutuhkan. Di antara dalam London sendiri bahkan sampai luar kota kemana. Tapi itu jadwal-jadwal saat tertentu pasti macet. Tidak beroperasi. Karena tuntutan-tuntutan buruhnya mereka minta di antaranya kenaikan upah. Perawat kita baca, lihat nonton televisi kan. Perawat-perawat juga mau bongkok. Itu negara maju saudara. Bisa mengalami seperti itu. Belum lagi negara lain. Jerman sampai harga listrik 5 kali lipat. Semua sedang 2023 pasti ini hal-hal yang menakutkan. Tapi saya mau beri pesan satu hari ini seperti Yesus bilang kepada murid-muridnya, tenanglah aku ini. Jangan takut, ya kan? Nah kalau saya berbicara tentang ketakutan, tentang khawatir, tentu kita memiliki berbagai macam alasan untuk melegalkan rasa takut itu. Setuju nggak? Pasti kita punya alasan yang melegalkan bahwa ini gue takut nih alasannya karena ini, pasti. Tetapi saya mau katakan Tuhan juga punya alasan untuk berkata jangan takut. Untuk melegalkan jangan takut. Kenapa? Kenapa saudara? Karena dia yang memiliki kedaulatan dalam hidup ini. Kita bisa beralasan gara-gara ini, karena ini aku takut. Tapi Yesus juga berkata tenanglah aku ini jangan takut. Berarti Yesus juga punya alasan untuk berkata jangan takut. Kenapa? Dia adalah Allah yang berdaulat penuh atas kehidupan ini. Langit bumi dia yang mengatur semuanya. Apalagi kita. Amin. Maka saudara lihat peristiwa Natal yang baru kita rayakan tanggal 25 kemarin. Waktu dia akan lahir, malaikat datang kepada siapa? Kepada Yusuf.
Karena Yusuf ingin meninggalkan Maria karena Maria udah hamil tanpa diapa-apain. Ya kan? Lalu apa? Tuhan bilang kepada mereka, beritahu kepada Yusuf, sampaikan pesan itu apa dalam Matius 1 ayat 20, jangan takut. Begitu juga kepada Maria, pesan yang sama pun datang, jangan takut. Begitu juga pada gembala-gembala yang ada di padang belantara itu pesan yang sama juga berkata apa? Jangan takut. Nah, hari ini pesan itu berlaku buat saudara, buat saya juga. Jangan takut. Kita nggak tahu 2023. Bagaimana keberadaan hidup kita? Kita tidak ada yang tahu. Manusia cuma bisa melihat 10 langkah ke depan. 100, 200, 1000, 2000 mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu pesan yang menguatkan selalu Yesus katakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, yang menjadi alasan, menjadi pertanyaan, kenapa kita tidak boleh takut atau hidup dalam ketakutan? Takut bisa takut, tapi jangan hidup di dalam ketakutan. Alasannya kenapa kita tidak boleh takut? Nah, ini kita akan pelajari secara singkat hari ini. Yang menjadi alasan kenapa kita tidak boleh takut atau hidup dalam ketakutan, yang pertama, karena Yesus sudah menyelesaikannya semuanya di atas kayu salib. Saudara buka dalam Yohanes pasal 19. Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Saya akan bacakan di situ. Sesudah Yesus meminum air anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ini menceritakan bagaimana peristiwa waktu Yesus akhirnya ditangkap dan puncak dari semua penyiksaan itu dia dipakukan di atas kayu salib. Sebelumnya dia diberikan apa? Anggur asam. Dan setelah selesai itu apa? Dia berkata ayat ke-30, sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai, tetelestai, sudah genap. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkannya kepada Allah Bapa di surga. Saudara lihat kata-kata Yesus terakhir, dia bilang sudah selesai. Artinya apa saudara? Seluruh kehidupan manusia yang membuat manusia hidup dalam ketakutan itu sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Kenapa? Karena sumber ketakutan itu mulai datang ke dunia manusia, kehidupan manusia, itu dalam Kejadian 3 ayat 10, waktu Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, jangan kamu makan buah ini, kalau kamu makan kamu akan mati. Begitu mereka makan, mereka mendapati mereka telanjang, lalu mereka menutupi ketelanjangan dengan daun-daun yang ada di taman itu. Tiba-tiba mereka mendengar ada derap langkah kaki yang memasuki dalam taman itu dan berkata, Adam, Adam, di manakah engkau? Lalu apa kata Adam? Dia menutup, dia mengalami dia ketelanjangan. Kenapa saudara? Karena sejak saat itulah mereka mendapati mereka apa? Berdosa. Coba saudara buka dalam Kejadian 3 ayat 10. Ini awal daripada ketakutan itu hidup dalam kehidupan manusia. Coba buka dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 10. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-10, saudara lihat di sini. Sudah? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, apa? Aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Jadi saudara lihat, sumber ketakutan awal mulanya itu terjadi waktu manusia jatuh di dalam dosa. Berarti membuat manusia hidup dalam takutan karena apa? Karena dosa. Nah, tapi di kayu salib Yesus bilang, sudah selesai. Berarti dengan kata lain Yesus sedang berkata, tidak ada lagi alasan untuk kita dicengkeram oleh rasa takut. Orang yang hidup terus dari waktu ke takut, dalam ketakutan dari waktu ke waktu, itu biasanya orang-orang yang hubungan dengan Tuhan tidak beres. Tapi selama hidup kita beres dengan Tuhan, pasti kita merdeka di dalam Tuhan. Amin. Alkitab berkata yang lama sudah berlalu,
yang baru sudah datang. Jadi saya tetap percaya asal kita sungguh-sungguh hidup meninggalkan dosa, kita sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, kita sungguh-sungguh hidup taat kepada firman, pasti hidup kita mengalami kemerdekaan, tidak lagi dijerat, dibelenggu oleh rasa takut itu. Amin. Itu sebabnya sore ini saudara, biar kita benar-benar saudara mau meninggalkan semuanya itu. Amin. Hidup taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan, ya kan? Karena membuat orang hidup dalam takutan sejak awal semula terjadi dalam diri manusia itu adalah produk daripada dosa. Nah kalau Yesus bilang, jangan takut, tenanglah, aku ini jangan takut. Dia sudah menyelesaikan semua itu atas kayu salib. Jadi kita takut lagi enggak? Kita bisa takut enggak? Hah? Yang dimaksud jangan takut itu jangan dibelenggu oleh ketakutan. Ada orang takut banget ya kan? Takut begini, takut begitu, akhirnya stres sendiri karena ketakutan. Padahal ketakutan itu belum tentu benar-benar terjadi, kan itu permain di mindset kita kan? Sampai saya pernah menceritakan sebuah ilustrasi kan? Seekor kucing dimasuk dalam kandang, kerangkeng gitu, kandang apa? Yang bisa dilihat kayak kerangkeng. Lalu setiap hari 3 kali sehari pagi, siang, sore dilepas anjing herder. Keliling selama 10 menit di sekitar apa? Di sekitar kerangkeng itu sambil gonggong. Saya mau tanya, kucing itu bisa diterkam nggak? Hah? Bisa nggak? Nggak bisa kan dalam kandang. Tapi 3 hari kemudian kucing itu mati. Kenapa? Stres. Hanya karena lihat herder yang begitu besar dan sambil menggonggong, mati karena stres. Nah saudara bayangkan, kadang-kadang kita bisa ketakutan padahal belum tentu ketakutan itu benar bisa menghancurkan. Tapi karena rasa takut mempengaruhi mindset kita, cara berpikir kita dan akhirnya kita stres sendiri lama-lama apa? Nah, tapi bukan setiap orang mati berarti stres, enggak juga ya kan? Tapi minimal hari ini saya mau katakan saudara, kenapa kita tidak boleh takut atau hidup dalam ketakutan? Pertama, Yesus sudah menyelesaikan semuanya itu. Kita bisa takut ya, saya juga takut. 2023 kita enggak tahu apa yang terjadi. Tapi saya percaya Yesus megangku dengan tangan kanannya. Amin. Dia menolong kita tepat pada waktunya. Amin. Yang penting yang pertama, kita benar-benar apa? Benar-benar tidak lagi hidup dalam ketidakbenaran, hidup dalam dosa supaya Yesus bilang aku sudah selesaikan itu kita alami dalam kehidupan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, alasan kedua kenapa kita tidak boleh hidup dalam ketakutan. Yang kedua saya pelajari dalam Alkitab karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Ya kan? Yang disebut dengan Parakletos. Parakletos itu artinya penolong. Roh Kudus itu diberikan untuk menolong kita, anak-anaknya. Ini yang kedua. Coba saudara buka dulu dalam 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal 4 ayat keempat. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu apa? Lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Jadi alasan kedua kenapa kita tidak boleh hidup dalam ketakutan, karena ada Roh Kudus dalam hidup kita yang disebut dengan Parakletos, penolong itu. Dia selalu siap menolong kita. Itu sebabnya setelah Yesus mati, dia menampakkan diri 3 hari, dia menampakkan diri selama 40 hari setelah dia bangkit, dan sebelum dia naik ke surga, pesannya apa? Pada murid-murid, jangan kau tinggalkan di loteng Yerusalem itu, tunggu sampai apa? Rohku apa? Dicurahkan. Dalam Kisah Rasul ayat 8 berkata, engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas hidupmu. Jadi alasan kedua kenapa kita tidak boleh hidup dalam ketakutan. Kenapa saudara? Karena Roh Kudus sudah diberikan dalam kehidupan kita. Lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Amin. Dalam 1 Timotius 2 Timotius 1 ayat 7 tampilkan lagi ayat ini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Yang membangkitkan kekuatan.
Inilah alasan-alasan kenapa kita jangan takut. Karena roh yang diberikan bagi kita itu roh yang luar biasa. Amin. Roh yang lebih besar daripada roh dalam dunia ini. Bahkan roh itu memberikan kita apa? Kuasa. Kuasa sini dari kata bahasa aslinya itu sebut dengan dunamo. Saya pernah jelaskan beberapa waktu yang lalu. Kuasa ini disebut dengan dunamos. Dunamos itu adalah satu kekuatan energi yang besar yang dikerjakan oleh roh Tuhan dalam hidup seseorang. Itu disebut dengan dunamos. Dari kata dunamos kita kenal dengan dinamo. Lampu ini kenapa menyala? Karena apa? Karena ada dinamo yang berputar menghasilkan energi listrik. Mau coba? Tidak percaya? Pegang kabel yang salah satu. Baru saudara bisa, jangan dua, satu aja khususnya yang kalau dites pakai tes pen nyala. Kenapa? Karena ada dinamo yang berputar menghasilkan energi. Makanya Roh Kudus dikatakan dunamos. Itu satu kekuatan yang luar biasa. Dari kata dunamos orang juga sebut dengan dinamit. Saudara lihat ke tambang-tambang itu sebelum orang melakukan eksplorasi dari tambang itu ditempelkan dinamit. Lalu ada kabel panjang sampai di tempat pemicunya yang kayak pompa ditekan ledaklah itu. Itu sesuatu kekuatan energi yang luar biasa, ya kan? Nah, saya mau katakan saudara, itulah kuasa yang Tuhan berikan bagi kita. Roh Kudus itu. Saudara bayangkan dinamo itu menggerakkan rel kereta sampai belasan gerbong bisa berjalan. Dengan apa? Tenaga listrik energi itu dibangkitkan, digerakkan oleh sebuah dinamo. Nah, saudara bisa bayangkanlah, itulah Roh Kudus yang diberikan bagi kita. Amin. Alkitab katakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan menginjak ular dan kalajengking dalam Lukas pasal yang 10 ayat 19. Karena apa? Kuasa itu memberikan kekuatan bagi kita. Yesus bilang engkau akan menginjak ular dan kalajengking. Dan itu tidak terjadi sesuatu. Kenapa? Itulah salah satu kuasa yang Tuhan berikan yang kita kenal dengan apa? Roh Kudus, Parakletos, penolong itu diberikan bagi kita. Berarti hari ini saya mau katakan tidak ada lagi alasan untuk hidup terus-menerus dalam ketakutan. Tuhan sudah menyelesaikannya semua. Amin. Saya pikir kalau hidup dalam ketakutan, pendeta masih paling punya alasan untuk takut. Loh, kita nih gereja-gereja Alian Pentakosta kan gak digaji pemerintah, gak digaji pensinode. Kecuali gereja-gereja Protestan kan punya alasan kan. Mereka tiap bulan dapat gaji karena ditanggung. Nah kita nih GBI gak ada. Bagaimana? Ya udah terserah Tuhan aja. Jadi kalau punya alasan takut, gue takut. Bisa melegalkan rasa takut itu. Bagaimana gereja ini setiap hari atau setiap minggu berjalan. Dari minggu ke minggu, tahun ke tahun membutuhkan seluruh biaya untuk ibadah itu tetap berjalan. Saya punya alasan untuk itu. Tapi kenapa saya tidak takut? Karena Yesus bilang, tenanglah, aku ini jangan takut. Dia buktikan di atas kayu salib, sudah selesai. Amin. Ini alasan kedua. Yang pertama karena Yesus sudah menyelesaikan semua di atas kayu salib. Yang kedua karena ada Roh Kudus yang diberikan bagi kita yang disebut dengan Parakletos. Penolong yang ajaib itu. Amin. Nah makanya tidak perlu hidup dalam ketakutan. Kalau toh kita takut, datang kepada Dia. Supaya rohnya itu memerdekakan kita. Amin. Ini yang kedua. Yang ketiga. Alasan ketiga kenapa kita tidak perlu hidup dalam ketakutan. Yang ketiga saya pelajari Alkitab. Karena Dia adalah Immanuel. Tampilkan Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan apa? Dia Immanuel yang berarti apa? Allah menyertai kita. Jadi alasan ketiga kenapa? Karena Dia adalah Immanuel artinya Allah menyertai kita. Menyertai itu bukan hanya di samping kita. Tapi Dia manunggal dengan kita, Dia menjadi satu dengan kita. Waktu kita percaya terima Dia, Dia ada dalam kita, kita dalam Dia. Itu disebut dengan apa? Immanuel. Maka Yesus bilang kepada murid-murid ya kan.
dalam amanat agung, perintah agung Tuhan Yesus dalam Matius 28 itu. Dia bilang, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang sudah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Immanuel itu dirasakan oleh murid-murid. Jadi saudara lihat, yang ketiga alasan kenapa kita tidak boleh hidup dalam ketakutan, karena Dia menyertai kita. Amin. Maka Rasul Paulus bilang dalam Roma 8, kalau saudara baca ayat 31 sampai 39 itu dia bilang, jikalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan? Artinya apa? Kekuatan itu berikan sesuatu kedahsyatan dalam kehidupan kita. Amin. Kenapa? Karena Dia menyertai kita. Maka namanya disebut Immanuel. Yesus bilang, kalau engkau hidup dalam aku, bahkan firmanku tinggal dalam engkau, bahkan minta apa saja pun, engkau akan diberikannya. Ini berbicara kemanunggalan antara kita dengan Tuhan, yang adalah firman yang hidup yang menjadi manusia itu. Amin. Nah, saya percaya kalau kita benar-benar menyadari hal ini, bahwa Dia adalah Immanuel yang menyertai kita, pasti saat kita lemah, kita menjadi kuat. Paulus bilang bahkan kita bukan lagi pemenang, lebih dari orang-orang yang menang. Kenapa? Karena penyertaannya itu. Mungkin sore hari ini saudara baru bertanya, apa yang harus aku lakukan saat aku takut? Yesus sudah berjanji semuanya. Tapi pertanyaan, apa yang harus dilakukan saat aku takut? Yang pertama, saya mau katakan, saat saudara dalam ketakutan, serahkanlah rasa takut itu, serahkanlah rasa khawatir itu kepada Dia. Petrus bilang dalam 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7 dia katakan begini, Petrus katakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, karena Dia akan memelihara hidupmu, Dia akan memperdulikan hidupmu. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Nah, pertanyaannya, ini saya mau katakan ini merupakan pengalaman yang Petrus alami. Jadi kalau dia mengatakan serahkanlah khawatirmu kepadanya, dia punya alasan. Di mana alasan itu terjadi? Alkitab mencatat dalam Matius 26 waktu Yesus dipanggil ke sidang mahkamah agama, Petrus ada bersama. Petrus di luar, di dalam rasa ketakutan. Sampai waktu itu orang-orang datang, termasuk ada seorang anak kecil, dia bilang, engkau juga kan bagian dari dia? Petrus bilang, aku tidak kenal dia. 3 kali orang-orang itu mengatakan, engkau bagian dari dia juga. Dan terakhir dia bilang, aku bersumpah, aku tidak kenal dia. Kenal Yesus maksudnya. Sampai akhirnya ayam berkokok, dia teringat pesan Yesus, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Pertanyaan saya, kenapa dia menyangkal? Kenapa? Karena ketakutan. Tapi Petrus yang sama berkata dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah khawatir itu kepadanya, dia akan memelihara hidupmu. Artinya apa? Kalau untuk alasan ketakutan Petrus mengalami, tapi dia menyadari semua waktu dia serahkan kepada Tuhan, Allah akan menyelesaikannya. Akhir dari perjalanan hidup Petrus, dia bilang, minta supaya aku mati dengan cara disalibkan. Tapi dia bilang, aku tidak mau seperti Yesus disalibkan. Aku minta aku disalibkan dengan kepala di bawah. Saudara bisa renungkan enggak? Orang yang tadinya takut luar biasa, sekarang menjadi berani luar biasa. Kenapa? Karena dia sudah hidupnya, dia serahkan pada Tuhan. Ini berikan dia apa? Kekuatan dan hilang dari rasa ketakutan. Ini alasan yang pertama. Yang kedua, apa yang harus dilakukan saat takut? Ya fokuskan hidup ini kepada hal-hal roh, hal-hal kerajaan Allah. Kita fokuskan hidup ini hanya kepada itu. Orang takut karena orang terlalu fokus hidup dalam dunia. Dunia ini saya mau katakan, ini bukan Firdaus, lembah air mata kata Alkitab. Di dunia yang saudara cuma lihat orang berkompetisi, dengan cara-cara yang gak benar juga, yang penting menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Orang lagi di atas ditarik, dipelorotin suruh ke bawah. Yang di bawah diinjak, kiri kanan disikut.
Nah saudara, bayangan kita fokus dengan kehidupan seperti ini, ketakutanlah yang akan kita apa? Alami. Tapi waktu kita fokuskan untuk perkara rohani, perkara kekekalan, justru kita menjadi kuat. Maka Yesus bilang, jangan takut, jangan khawatir. Matius 6 tuh kan. Itu tema jangan apa? Khawatir. Semua itu hanya dicari dunia. Tapi ketahuilah aku mengetahui apa yang menjadi kebutuhan hidupmu. Bahkan di ayat 33 dia bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, semua akan ditambahkan kepadamu. Artinya Yesus bilang, fokuslah pada perkara-perkara ilahi, perkara-perkara kekekalan. Amin. Supaya apa? Enggak khawatir, enggak takut terus. Paulus bilang semua yang dulu kuanggap hebat, semua yang hebat dulu sekarang kuanggap apa? Kuanggap sampah dibanding pengenalanku akan engkau. Dia bilang kuanggap apa? Sampah. Dia bilang pikirkanlah perkara-perkara di atas dan carilah apa? Perkara-perkara di atas dalam surat Filipi itu. Nah saudara lihat, jadi yang kedua, apa yang harus dilakukan saat takut? Ubah fokus, ubah pandangan hidup kita. Fokuskan hidup kita hanya kepada Yesus, fokuskan hidup kita hanya perkara-perkara rohani. Beda loh. Kita di dunia kita sama-sama bekerja, tapi beda orang yang fokus bekerja hanya untuk dunia, hanya bagaimana untuk pribadi dengan dia hidup di dunia eksis dengan orang yang memfokuskan dirinya untuk Tuhan. Sangat berbeda. Inilah yang Paulus bilang, apapun yang kau lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Beda nggak? Kita bisa ada tempat pekerjaan yang sama tapi fokusnya beda. Pemain musik bisa ada tempat panggung yang sama tapi fokusnya beda. Kita bisa ada di kantor yang sama dengan orang lain tapi fokusnya beda. Orang lain bekerja untuk cari popularitas, untuk cari kekayaan, untuk pribadi, untuk mendapat popularitas diri dengan berbagai macam cara, sikut kanan, sikut kiri ya kan. Saya pernah bilang ada 3H itu kan, halal, haram, hajar. Tapi bagi kita yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, fokus kita berbeda. Supaya Tuhan disenangkan, dipermuliakan lewat apa yang aku kerjakan. Amin. Kita bekerjaannya sama, tapi fokusnya berbeda. Orang yang hidup seperti ini, dia tidak akan dilanda ketakutan. Karena dia tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Kata Rasul Paulus. Yang ketiga yang terakhir, apa yang harus dilakukan saat takut? Hidup dengan penuh bersyukur, tentu berdoa juga. Tampilkan Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Kapan Rasul Paulus menuliskan surat ini? Saya sudah pernah jelaskan. Sedang ada dalam penjara di kota Roma. Dia sedang ada di penjara di kota Roma, itu penjara bawah tanah. Tapi dari situasi seperti itu, dia menuliskan surat kepada jemaat di Filipi yang notabene dalam kemerdekaan secara fisik. Dan dia bilang apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan, jadi saudara lihat, apa yang harus dilakukan saat takut? Kita berdoa dan kita mengucap syukur. Makanya Paulus bilang kepada jemaat di Tesalonika, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal. Saya mau tanya, kalau dalam segala hal berarti apa aja? Lagi kantong tebal, mengucap syukur, itu orang pinggir jalan juga lakukan. Dalam segala hal artinya ucapan syukur kita tidak tentukan oleh situasi dan kondisi. Amin. Kita dalam keadaan tidak punya uang. Segala puji syukur bagimu. Kantong lagi tebal. Segala puji syukur bagimu. Amin. Percayalah kalau kita lakukan itu kita menjadi kuat. Kalau mau coba tes bangun pagi bersungut-sungut sepanjang hari. Saya yakin secara psikologis jiwamu akan merasa tidak nyaman sepanjang hari. Percaya, coba kalau nggak percaya.
Mulai bangun pagi sudah ngomel-ngomel, ini juga salah. Sepanjang hari pasti nggak nyaman. Tapi waktu kita mulai pagi hari setiap hidup kita, angkat tangan dan haleluya. Haleluya. Minimal masalah mungkin tidak selesai, tapi ada kekuatan menghadapinya. Kita tidak takut. Pemenang itu bukan orang yang hebat, tapi orang yang siap bertarung sampai mencapai garis akhir. Amin. Nah, hari ini kiranya pesan firman Tuhan hari ini boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita. Amin. Jangan takut saudara. Kita punya berbagai macam alasan hanya untuk melegalkan aku takut. Tapi Yesus juga punya alasan untuk berkata jangan takut karena dia pengendali hidup ini. Itu sebabnya hari ini saudara pesan di akhir tahun ini kita akan meninggalkan tinggal beberapa jam lagi. Jangan takut. 2023 saya percaya janji Tuhan Alkitab bilang dunia sedang digoncangkan supaya yang tidak tergoncang itu akan nampak, itulah kerajaan Allah. Dan kita anak-anak Tuhan bagian dari kerajaan itu. Amin. Jadi kita akan menikmati janji dan berkat Tuhan. Haleluya.